Suara Gembala Majelis Sinode Gemit yang akan dibawakan oleh Bapak Bendahara, Bapak Penatua Yefta Sanam. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Lucia untuk kesempatannya bagi kami. Shalom untuk Bapak Mama sekalian. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kami menyapa dengan penuh kasih ketiga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Fred Ruku, Mama Pendeta Lince, dan Ibu Lia yang mendapatkan tugas tanggung jawab sebagai narasumber untuk kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan subtema pelayanan gemit di tahun 2026. Juga salam jumpa bersama seluruh Bapak Ibu Pendeta yang berasal dari jemaat-jemaat yang ikut mengambil bagian, juga para presbiter yang mendapatkan kesempatan untuk ada dalam ruang diskusi rumah bersama secara virtual pada sore ini. Pertama-tama kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan karena walaupun kita tidak beri kesempatan untuk berjumpa secara langsung, namun masih ada ruang pertemuan di udara untuk kita bersama-sama berbagi dan saling memperlengkapi dalam merumuskan satu tema yang akan menjadi panduan dalam kita menata pelayanan dan juga melayani di tahun 2026. Subtema kita tahun ini tentunya kita sama-sama telah peroleh atau kita ketahui, yaitu bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Tentunya kita sama-sama mengetahui juga bahwa dunia saat ini yang terluka oleh berbagai macam persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan kemanusiaan, dan juga banyak persoalan lain. Dan diharapkan melalui diskusi kita ini, kita bisa saling berbagi dan bisa saling menolong melalui tiga narasumber yang terkasih untuk memperlengkapi, mempertajam, dan menolong kita untuk memiliki pemahaman yang cukup baik tentang subtema ini yang akan menjadi spirit, pegangan, dan ya pemberi arah bagi kita dalam semangat pelayanan di tahun 2026. Kami yakin dan percaya bahwa diskusi ini walaupun secara virtual tetapi tidak mengurangi makna dan hakikat daripada subtema yang akan kita diskusikan bersama dan akan dipakai dalam pelayanan kita di tahun 2026. Ruang ini diharapkan untuk dipakai secara baik, kesempatan terbuka untuk kita semua bisa setelah mendapatkan penjelasan dari tiga narasumber, kita memberi pikiran-pikiran untuk saling memperlengkapi, saling memberi masukan, dan juga saling mengoreksi untuk menghasilkan satu subtema yang baik untuk kepentingan pelayanan kita di IMIT dalam 1 tahun ke depan. Kami yakin percaya bahwa diskusi rumah bersama ini jadi dalam penyertaan dan cinta kasih Tuhan dan akan berhasil dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepada ketiga narasumber, kami Majelis Sinode menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Mama sekalian yang telah memberi diri secara total untuk menolong kami dalam merampungkan subtema untuk pelayanan tahun 2026. Kiranya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, pemilik pelayanan, menolong dan berkati Bapak-Bapak, Mama-Mama sekalian, dan juga kepada seluruh peserta. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya kami mewakili Majelis Sinode menyampaikan selamat berdiskusi. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Shalom. Selamat Tuhan memberkati kita semuanya. Kami kembalikan ke Shalom. Pendeta Kasih. Lucia Terima Billy. Silakan. kasih Bapak Yefta yang telah menyampaikan suara Gembala bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan siap untuk masuk dalam diskusi saat ini. Gemit melayani dalam dunia dengan pergumulan masyarakat yang tidak lepas dari konflik, ketimpangan, dan kehilangan empati. Secara global, perang, kemiskinan, ketidakadilan, dan kebencian yang terus diwariskan menimbulkan luka yang berkepanjangan.
Dan dunia terasa sakit karena manusia sering lupakan kemanusiaannya sendiri. Secara ekologis, alam terluka akibat ulah manusia. Eh, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan manusia mengeksploitasi alam tanpa batas. Secara spiritual dan moral, dunia seperti kehilangan arah moral. Banyak orang merasa hampa, kehilangan makna hidup dan terjebak dalam rutinitas atau sistem yang tidak memberi ruang bagi kasih, belas kasih, atau kedamaian batin. Nah, secara eksistensi, manusia rapuh. Banyak individu terluka oleh ketakutan, kesepian, dan kehilangan harapan, sehingga luka itu menjadi luka kolektif dunia. Namun di balik itu, luka juga bisa menjadi tanda bahwa dunia masih hidup dan berjuang untuk pulih dan sembuh. Dalam konteks inilah, gereja perlu terus bersaksi untuk menumbuhkan harapan dan pemulihan. Nah, Majelis Sinode Gemit melihat kondisi ini, kemudian merumuskan subtema pelayanan 2026, bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka dengan pendasaran biblis, Mazmur 89 ayat 1 dan 2. Tema ini memberi pesan bahwa kesetiaan Allah menjadi sumber harapan dan kekuatan bagi gereja untuk bersaksi dengan iman yang teguh di tengah dunia yang luka. Pesan penting dari subtema ini perlu kita pahami bersama sebagai pelaku pelayanan Gemit sebagai wujud kesiapan untuk melayani bersama di tahun 2026. Dan untuk menolong kita ada 3 narasumber. Yang pertama, Pendeta Dr. Wilfried F. Ruku, MTH, dosen Perjanjian Lama Fakultas Teologi Universitas Kristen Atau Wacana Kupang. Bapak Frit akan memberi kajian dari perspektif teologi biblis, teologi Perjanjian Lama. Yang kedua, uh, Ibu Lilia FKW Tangtera PhD, dosen Institut Agama Kristen Negeri Kupang, akan memberi kajian dari perspektif teologi trauma healing. Dan yang ketiga, Pendeta Dr. Randalin Cepelu PhD, dosen pendidikan agama Kristen Universitas Kristen atau Wacana Kupang, memberi kajian dari perspektif teologi antropologis. Masing-masing narasumber akan memakai waktu 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan materinya dan kemudian kita akan masuk dalam diskusi untuk saling memperkaya ini persiapan dalam pelayanan pada tahun 2026. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Fritz, silakan Bapak. Masih didengar? Dengar Bapak. Lagi, mohon buka mic-nya Bapak. Ya, Apakah sudah. Sudah Bapak. ya saya harus sembunyikan? Ada pakai dua jadi agak susah. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat sore dan sore hari ini saya akan memaparkan apa yang saya sudah siapkan. Saya mohon maaf sebelumnya bahwa tulisan ini tidak disertai PowerPoint, jadi masih eh, tulisan seperti biasa. Eh, karena itu saya akan membacakannya supaya tidak terlalu salah. Apakah saya bisa diberi izin untuk share? Silakan Bapak. Hmm, Oke. Baik, masih Bapak Ibu Saudara, subtema pelayanan Gemit 2026 yang tertera di judul atau sudah disampaikan oleh Bu Lucia tadi itu mengandung 3 hal penting yang perlu kita bahas bersama. Hal yang pertama itu adalah
tugas bersaksi atau marturia. Kemudian yang kedua, isi kesaksian atau konten dari kesaksian kita, yaitu Allah yang setia. Dan yang ketiga adalah konteks di mana kesaksian itu hendak diperdengarkan, yang disebutkan dalam subtema itu dunia yang luka. Saya diberi mandat untuk membahas subtema ini berdasarkan Mazmur 89 ayat 1 sampai 2. Kedua ayat ini menyebut secara eksplisit kesetiaan Allah sebagai berikut. Kasih setia Tuhan itu di ayat 1 dan kasih setiamu serta kesetiaanmu ayat 2. Dan sebenarnya kalau kita periksa Mazmur 89 ada banyak sekali ungkapan tentang kasih setia. Konsep kasih setia Tuhan tersebar hampir di sebagian besar ayat dalam Mazmur 89. Karena itu konsep ini akan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan ini. Saya akan menguraikan struktur teks dari Mazmur 89. Tentu sebelumnya struktur Mazmur secara keseluruhan, kemudian Mazmur 89 dilanjutkan dengan analisis khusus untuk ayat yang diacu, ayat 1 dan 2, dan diakhiri dengan pembahasan tema-tema yang diangkat dari teks tersebut. Nah, saya berharap bahwa tema-tema yang akan diangkat itu bisa dikembangkan lebih jauh oleh teman-teman semua supaya dijadikan sebagai konten kesaksian Gemit di tahun 2026. Kitab Mazmur terdiri dari 5 bagian, pasal 1 sampai pasal 41 itu tentang pengalaman Daud, doa pribadi dan pengalaman Daud. Pasal 42 sampai 72 itu kumpulan Mazmur dari Bani Korah dan Asaf. Kemudian Mazmur 73 sampai 89 tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Kemudian pasal 90 sampai 106 tentang keagungan Allah sebagai raja, dan pasal 107 sampai 150 tentang pujian syukur atas kesetiaan Allah. Nah, Mazmur 89 menjadi pasal penutup dari kelompok Mazmur yang memuji kasih setia dan kesetiaan Allah di tengah krisis. Mazmur 89 tergolong nyanyian pengajaran yang dapat dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 37 yang menampilkan pujian atas kasih setia dan kesetiaan Allah. Kata keset muncul beberapa kali, yaitu di ayat 1, 2, 14, 24, 28, 33. Juga pada pasal ayat 40 juga ada kata keset di sana. Dan selalu dihubungkan dengan janji Allah kepada Daud. Khusus ayat 24 dan 28, Allah berkata tentang Daud, kasih setiaku akan menyertainya, dan dalam namaku tangannya akan meninggi. Kasih setiaku akan kuteguhkan untuk dia untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa keset mengandung jaminan ilahi kepada Daud dan keturunannya. Bapak, mohon izin Ya. Bapak, ada pantulan suara dari Bapak punya. Ya, oke, saya kasih mati saja. Ya. Oke, Baik, Bapak. saya lanjut. Jadi tadi Mazmur 1, Mazmur 89 ayat 1 sampai 37 itu berbicara tentang keset dan kesetiaan. Tetapi pada bagian kedua itu ayat 38 sampai 52 ada keluhan pemazmur karena tampaknya Allah menolak dan melupakan janji kasih setia itu. Hal ini mengakibatkan kejatuhan kerajaan Yehuda pada masa Yoyakin, itu tahun 587 sebelum Masehi.
Karena itu, struktur Mazmur 89 menggambarkan adanya ketegangan antara iman dan kenyataan. Pada satu pihak, Israel memiliki keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya untuk melindungi umat Israel. Tetapi pada pihak lain, kenyataan sejarah pembuangan ke Babel memberikan kesan bahwa Allah meninggalkan umatnya. Akibatnya mereka dimusnahkan dan dibuang sebagai tawanan oleh bangsa Babel. Sekarang khusus untuk Mazmur 89 ayat 1 dan 2, Mazmur 89 diawali dengan penunjukan penulisnya, disebutkan namanya Etan orang Esrahi, itu ayat 1. Identitas Etan ini menjadi perhatian banyak penafsir. Kreji memahami Etan sebagai salah satu orang bijak Israel yang memiliki kaitan erat dengan tradisi hikmat dalam kehidupan umat. Penempatan seorang bijak sebagai penyanyi Mazmur pada zaman pemerintahan Daud menekankan bahwa pergumulan iman dan sejarah juga merupakan bagian dari sastra hikmat dalam relasi antara umat Israel dengan Allah. Penyebutan Etan juga mau menunjukkan bahwa bagian pertama Mazmur ini menggambarkan konteks sebelum pembuangan ke Babel, tepatnya pada masa pemerintahan Daud. Nanti bagian keduanya itu baru berkaitan dengan pembuangan dan sesudah pembuangan. Dalam dua ayat pertama, terdapat dua kata kerja utama yang menegaskan respon aktif pemazmur terhadap karya Allah, yaitu asira, aku hendak menyanyikan, dan odia, aku akan memberitakan. Keduanya berbentuk komitmen pribadi yang kuat sebagai respon atas kasih setianya. Ini menunjukkan bahwa pujian kepada Allah melibatkan ekspresi ibadah di ruang privat sekaligus menjadi kesaksian di ranah publik. Umat tidak sekedar menikmati kasih Allah, tetapi mereka wajib menyampaikan berita tentang kasih itu kepada orang lain. Objek utama pujian pemazmur adalah dua sifat kunci Allah dalam relasi perjanjian, yaitu kasih setia atau keset dan kesetiaan, emunah. Istilah keset sendiri disebut berulang kali dalam Mazmur 89 dan selalu dihubungkan dengan janji Allah kepada Daud. Istilah ini menggambarkan cinta perjanjian Allah yang teguh kepada Daud, penuh kemurahan dan tidak berubah. Sementara itu, emunah menekankan ketetapan hati Allah dalam menepati janjinya. Kedua konsep ini menjadi fondasi keyakinan Israel bahwa Allah tetap memelihara umatnya meskipun situasi hidup sering menunjukkan kondisi sebaliknya. Tafsiran para rabi yang terhimpun dalam Midrash Tehillim atau Mazmur menjelaskan keset dan emunah sebagai pilar perjanjian Allah. Dikatakan keset adalah kasih perjanjian Allah yang dijanjikan kepada Daud, dan emunah adalah kepastian bahwa Allah akan menggenapinya dari generasi ke generasi. Frasa keturunan demi keturunan menegaskan dimensi lintas generasi dan tanpa batas waktu dari karya Allah. Pemazmur menilai bahwa kasih setia dan kesetiaan Allah bukan hanya untuk satu masa atau satu peristiwa historis, melainkan warisan iman yang hidup diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, tindakan pemazmur dalam menyanyi dan memberitakan kasih setia Tuhan merupakan bagian dari warisan iman perjanjian. Secara bentuk puitis, ayat-ayat ini disusun dalam bentuk puisi paralelisme sinonim atau synonymous parallelism, di mana baris kedua menegaskan atau memperluas ide baris pertama. Demikian yang saya kutip itu ayat 2, aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan mengingatkan umat terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau yang dilalui bersama Tuhan. Ya. Nyanyian ini membangkitkan memori dan kesadaran kolektif umat untuk bersyukur dan tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah krisis
eh, di tengah-tengah krisis kehidupan seperti pembuangan ke Babel itu. Sampai di sini ada beberapa tema penting yang eh, kita temukan di sana. Pasti ada yang menemukan lebih dari itu. Saya mengutip 5 hal penting. Yang pertama itu tentang keset atau kasih setia sebagai dasar relasi perjanjian. Keset menyoroti komitmen Allah yang mendasari relasi perjanjiannya dengan Israel. Kasih setia ini tidak bergantung pada ketaatan umat, melainkan pada inisiatif dan ketepatan Allah sendiri. Karena itu seluruh sejarah keselamatan berdiri di atas kesetiaan Allah yang penuh kasih terhadap umat yang dipilihnya. Konsep yang kedua yaitu emunah, kesetiaan sebagai kepastian janji Allah. Jika keset menekankan relasi perjanjian, emunah menekankan dapat dipercayanya Allah dalam menggenapi janji atau perjanjian tersebut. Emunah menggarisbawahi kokohnya karakter Allah di tengah perubahan sejarah dan kerapuhan manusia. Dengan demikian, iman umat berakar pada kepastian bahwa janji Allah tidak akan gagal. Yang ketiga, pujian sebagai tindakan iman yang bersifat publik. Pujian dalam Mazmur 89 merupakan respon aktif terhadap keset dan emunah Allah, bukan emosi spiritual semata. Pemazmur memperlakukan pujian sebagai kesaksian publik yang mengkomunikasikan karya Allah kepada orang lain. Dengan demikian, pujian berperan sebagai medium pewartaan iman yang meneguhkan komunitas. Yang keempat, pewarisan iman antar generasi. Mazmur ini menekankan bahwa kesaksian iman tidak boleh berhenti pada satu generasi. Allah bekerja dalam rentang sejarah yang panjang, ledor wador, dan umat bertanggung jawab memastikan generasi berikut mengenal dan mempercayai Allah yang sama. Dengan demikian, kesinambungan iman menjadi bagian dari ketaatan umat kepada Allah. Dan yang terakhir, transendensi kosmik sebagai jaminan kebenaran janji. Simbol langit yang sebenarnya dalam teks kita lai itu disebutkan di ayat 3 ya, menegaskan bahwa kesetiaan Allah berdiri kokoh di luar batas sejarah manusia. Transendensi kosmik ini memperlihatkan bahwa perjanjian Allah tidak bergantung pada situasi dunia. Dengan demikian, umat memperoleh keyakinan bahwa kesetiaan Allah tetap berlaku meskipun realitas saat ini tampak bertentangan dengan janjinya. Sekarang implikasi praktis dari tema-tema yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan kita adalah bagaimana membumikan tema-tema teologis tersebut pada tataran praksis di masa kini. Ada sejumlah usulan praktis bisa dipertimbangkan. Yang pertama, berbicara tentang hesed, kasih setia Allah, mengingatkan kita bahwa Allah tetap memeluk kita ketika kita jatuh, ketika kita gagal, dan ketika kita berbalik arah. Kita dipanggil untuk meneladani hesed itu dengan memulihkan relasi, bukan menimbun luka baru di atas luka lama. Gereja bertanggung jawab membangun komunitas yang menyembuhkan, bukan komunitas yang menghakimi. Itu yang pertama tentang kesetala. Kemudian hal yang kedua yaitu dunia yang kita huni berubah sangat cepat. Dari segi teknologinya, kemudian krisis ekonomi, ada konflik, bencana alam, kemudian krisis lingkungan, terus berubah, tidak menentu. Menyebabkan banyak orang merasa bahwa masa depannya menjadi gelap. Tema emunah menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia setia memegang janjinya. Karena itu dalam krisis apapun, kehilangan pekerjaan, sakit, depresi, lalu kita berseru, maka Allah tetap dipercaya memberikan kemampuan ekstra untuk mengatasi krisis itu. Menanggapi hal ini, gereja bertanggung jawab menjadi ruang dukungan iman, bukan hanya ruang ibadah, tapi juga ruang bertahan hidup bagi mereka yang sedang kalut dengan berbagai masalah.
Yang ketiga, pujian kepada Tuhan bukan performa musik atau ritual mingguan semata, tetapi sebagai kesaksian publik yang menguatkan sesama dan membangkitkan pengharapan baru. Gereja menjadi tempat di mana orang menceritakan karya Tuhan, tidak hanya menikmati ibadah. Gereja juga bertanggung jawab memberdayakan jemaat untuk bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Yang keempat, dalam dunia di mana terdapat banyak sekali godaan yang menjauhkan anak-anak kita dari Kristus, orang tua perlu melaksanakan fungsinya sebagai pendidik iman utama. Guru katekisasi sebagai pembentuk karakter dan identitas rohani harus lebih serius melakukan pendampingan lintas generasi, orang tua, remaja, lansia. Kita semua perlu atau harus melayani. Yang terakhir, kelima, Allah yang transenden menjadi dasar harapan di tengah krisis dunia. Langit yang melingkupi kita menjadi simbol kemahakuasaan Allah, lebih besar dari perang, politik, perubahan iklim, atau teknologi yang mengganggu hidup manusia. Pemahaman tentang Allah yang transenden dan berdaulat secara penuh menolong umat untuk tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi berani melayani dunia, merawat bumi, memperjuangkan keadilan, dan menjadi pembawa damai. Gereja perlu hadir sebagai agen pemulihan dan membawa atau pembawa harapan publik. Sebagai penutup, Mazmur 89 mengajak gereja untuk membangun relasi yang memulihkan atau keset, menjadi komunitas yang menopang pengharapan, emunah, menghidupi kesaksian iman di ruang publik atau puji-pujian, melakukan tugas pewarisan iman dengan serius, pendidikan antar generasi, dan menjadi agen pembawa harapan serta pemulihan dunia. Iman bukan sekedar bertahan hidup dalam krisis, tapi berani tampil menjadi saksi Allah yang setia dalam dunia yang rapuh. Demikian dan terima kasih. Terima, terima kasih Bapak Frit untuk pendasaran biblis yang sangat luar biasa bagi kita. Kita memahami bahwa iman kita berakar pada kepastian yang tidak akan gagal karena Allah setia. Ia tetap memeluk kita ketika kita jatuh, gagal, dan seterusnya. Karena itu gereja perlu menjadi komunitas yang menyembuhkan. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Kita pindah ke pemateri kedua. Kakak Lia akan menolong kita untuk melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk tindakan-tindakan penyembuhan dari aspek trauma healing. Silakan Kalia. Eh, Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan ini. Saya senang sekali dan saya merasa seperti dipanggil pulang ke ibu saya yang pertama. Ya, terima kasih buat eh, undangan ini. Saya yang akan share atau Ibu Pendeta Lubi yang akan share? Silakan Kak Kalia. Oke, kita share. Minta maaf. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ini tema yang diberikan kepada saya, bersaksi tentang Allah yang setia, namun saya diminta dari perspektif trauma dan healing. Karena itu pemaparan saya pasti jauh dari pendekatan hermeneutik, apalagi dari pendekatan dogmatis. Karena saya lihat dua ahli yang juga berbicara hari ini menguasai bagian itu. Karena itu saya mendekati presentasi ini dari perspektif psikologi agama. Kan kita bicara tentang trauma healing, jadi itu sangat dekat dengan psikologi dan karena ini kita berbicara dalam konteks gereja, maka tentu saya akan menggunakan perspektif psikologi agama. Nah, dalam psikologi agama, manusia itu berelasi dengan Allah melalui seluruh kemampuan yang dimilikinya. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, kemampuan emosi, kemampuan berelasi, dan kebiasaan. Nah, ketika seseorang berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dia punya, tentu tidak hanya menghasilkan atau tidak hanya terjadi dalam ruang-ruang yang nyaman, tidak hanya terjadi dalam ruang-ruang yang positif, pasti ada luka, ada trauma, ada gesekan yang membuat kita tidak nyaman. Ada pengalaman-pengalaman negatif yang membuat manusia tidak nyaman.
Tapi penderitaan, sesuatu yang tidak nyaman, kesulitan itu bukan semata-mata punya dampak negatif, karena eh, penderitaan, kesulitan, luka yang ada pada tubuh kita itu yang ada pada pengalaman hidup kita, maksud saya, itu bisa memberikan sesuatu yang justru pertumbuhan, baik pertumbuhan sebagai manusia maupun pertumbuhan iman. Kesulitan bisa membuat manusia semakin dewasa. Dalam penderitaan, orang bisa semakin dekat dengan Tuhan. Penderitaan bisa membuat kita memiliki jiwa yang kuat. Penderitaan bisa membuat kita jauh lebih bijaksana menghadapi hidup. Sakit yang kita alami mungkin dalam periode yang panjang atau tidak menyenangkan, itu bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Penderitaan atau luka dapat menjadi ruang kesaksian tentang kesetiaan Allah. Karena itu, sejak saya bekerja bersama para korban, saya kemudian mendefinisikan gereja itu tidak semata-mata sebagai persekutuan orang yang berdosa yang kemudian disucikan oleh Allah, tapi saya melihat bahwa semua orang yang ada di bawah mimbar setiap minggu adalah orang yang datang juga berdoa untuk pengalaman kekerasan yang dia alami, pengalaman pertengkaran dia dengan orang tua, atau mungkin seorang seorang istri yang punya masalah dengan suaminya, seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi saya melihat bahwa orang yang datang di bawah mimbar setiap minggu itu orang yang datang dengan lukanya sendiri. Karena itu bagi saya gereja adalah persekutuan orang yang terluka yang dapat saling menyembuhkan. Namun sayangnya pada kenyataannya tidak semua orang dan tidak semua kita mampu merespon penderitaan menjadi landasan dari pertumbuhan iman. Karena mungkin pengalaman negatif yang kita alami itu sangat menyakitkan, tidak mampu kita pahami, tidak mampu kita kelola, sehingga itu tidak menjadi sebuah pelajaran yang negatif yang membuat kita bertumbuh. Nah, apa itu trauma? Trauma adalah terganggunya kemampuan seseorang untuk memahami sebuah kejadian yang negatif. Jadi, apa yang dianggap sebagai sesuatu yang ideal, sesuatu yang benar, itu tidak sama dengan realita yang terjadi. Ini saya mencoba untuk menjelaskan apa itu trauma dari mekanisme kerja otak. Dalam otak manusia itu ada lizard brain, itu bagian otak bagian lizard, otak mamal. Otak lizard itu adalah otak yang di mana yang berwarna merah itu adalah bagian di mana ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, otak itu yang akan bereaksi duluan. Itu yang menentukan apakah kita akan diam, kita akan melawan atau kita lari. Sedangkan sinyal dari otak lizard itu kemudian akan dikirim ke otak mammal brain. Mammal brain itu limbik sistem kita, itu adalah otak yang menyimpan emosi dan memori. Juga seni ada di sini. Otak yang membantu kita untuk memutuskan keputusan apa yang kita ambil. Lalu sinyal dari otak limbik sistem ini kemudian akan dikirim ke neokorteks kita, di mana bagian otak yang membantu kita menganalisis apa yang terjadi secara kognitif. Jadi analisis kognitif dan bahasa itu ada di neokortex. Nah, apa yang terjadi ketika otak seseorang mengalami trauma? Yang terjadi adalah sinyal yang dikirim dari lizard brain itu hanya berhenti di limbik sistem, tidak sampai di neokortex, tidak sampai. Jadi katakanlah saya mengalami kematian orang yang saya sayangi. Jadi mungkin saya mengalami kematian ayah saya. Ketika saya mendengar berita itu, saya tiba-tiba menjadi terdiam dan saya menangis. Saya tidak mampu menjelaskan apapun, tapi air mata saya jatuh. Nah, itu berarti sinyal bahwa kematian orang yang saya cintai itu sudah terkirim ke lizard brain kita. Lalu, sinyal itu akan dikirim ke limbik system. Tapi karena kejadian itu sangat menyakitkan, otak kita mengkode bahwa kejadian kematian ayah yang saya cintai itu, orang yang saya cintai itu sangat menyakitkan sehingga tidak mampu saya analisis. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang keluar di neokorteks kita seperti kenapa ayah harus meninggal, kenapa anak satu-satunya yang sudah saya besarkan itu harus meninggal, itu tidak mampu diproses di neokorteks. Sehingga setiap kali kita mengingat tentang kematian anak atau kematian ayah, yang keluar adalah emosi
tidak mampu kita analisis. Jadi eh, dalam secara singkat bahwa yang terjadi pada otak yang terkena trauma adalah otak yang tidak mampu memahami realita yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersaksi tentang Allah yang setia di tengah luka yang di tengah luka itu rentan juga untuk terluka. Jadi ketika kita melayani orang, kita melihat orang terkena trauma atau kita melihat orang dalam penderitaan, itu juga bisa berpengaruh kepada kehidupan kita. Itu juga bisa membuat kita rentan terluka. Ada satu jenis trauma. Jadi trauma itu terdiri dari trauma langsung dan trauma tidak langsung. Trauma langsung yang disebut dengan trauma langsung itu adalah ketika kita sendiri mengalami trauma. Tapi yang dimaksudkan dengan trauma tidak langsung adalah ketika kita tidak mengalami trauma itu secara langsung. Contohnya ada orang tabrakan di jalan, kita melihat orang itu kena tabrak, dan kemudian sejak hari itu kita tidak mau lagi untuk bawa mobil atau bawa motor. Itu trauma tidak langsung. Atau menonton film dan video kekerasan membuat kita ketakutan. Tapi ada satu jenis secondary trauma, atau secondary trauma itu stres traumatis sekunder dalam bahasa Indonesia, itu adalah trauma yang dialami oleh orang yang mendampingi orang trauma. Jadi, Bapak Ibu, ketika saya membaca tema yang diberikan kepada saya kemudian berpikir bahwa betul kita harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kesetiaan di tengah luka. Tapi alangkah baiknya kita juga menyadari bahwa ketika kita bekerja dengan orang yang terluka, kita yang melayani mereka juga rentan untuk terluka. Dan trauma seperti itu disebut sebagai secondary trauma. Trauma orang yang melayani orang terluka. Apa gejala secondary trauma? Yang pertama itu kelelahan welas asih. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pelayanan kepada korban atau kepada jemaat, kepada teman yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan, kita perlu mendengarkan itu dengan empati. Tapi kalau empati itu terus kita berikan, lama-lama kita akan lelah. Apalagi jika itu bertemu dengan kelelahan fisik. Sebagai anak pendeta, saya tahu betul bahwa menjadi seorang pendeta itu tidak mudah. Karena itu adalah profesi yang dituntut 24 jam. Saya lihat papa saya, kalau sudah Natal atau Paskah, itu papa akan kehilangan suara. Dan papa akan sangat kelelahan. Nah, dalam kelelahan fisik, itu bisa membuat orang juga kemudian kelelahan secara psikis. Yang awalnya kita semangat mendengarkan orang, kita semangat mendampingi orang, tapi karena terlalu terus kita memberikan empati kita kepada orang, kita akhirnya kering sendiri, kita drying sendiri. Kita cepat marah, kita merasa menyalahkan orang lain, kita merasa diri kita paling capek, sementara yang tidak lain bekerja. Akhirnya kita malas mengurus diri, kita bersikap kasar. Dan banyak hal bisa keluar karena kelelahan welas asih ini. Nah, ini bisa jadi konflik-konflik yang terjadi di antara para pelayan itu keluar dari kelelahan welas asih. Karena kita adalah manusia. Kita ada manusia yang juga memiliki emosi. Gejala yang kedua adalah transfer. Jadi ketika kita bekerja bersama orang yang terluka, itu ada kemungkinan kita mentransfer trauma kita atau trauma orang itu tertransfer pada diri kita. Kalau kita tidak menyeting batas, kalau kita tidak membuat batas. Belakangan ini saya sedang bersama-sama beberapa kali bercerita dalam sesi pastoral dengan teman-teman pendeta yang mengalami transfer ini. Jadi karena mereka setiap hari mendengarkan tentang harus mempastoralkan jemaat yang selingkuh, yang suaminya selingkuh, akhirnya karena mereka tidak mampu membangun batas, mereka hidup dalam ketakutan bahwa itu akan terjadi pada diri mereka. Jadi tanpa kita sadari, trauma korban itu akan kita rasa
akan kita pikirkan, akan kita simpan, seolah-olah itu akan terjadi kepada saya. Katakanlah selesai kita mempastoralkan atau duduk bersama dengan seorang ibu yang kehilangan anak, yang lari dari rumah, anak itu bermain di halaman, lari dari rumah dan tiba-tiba lari ke jalan dan tiba-tiba anak itu tertabrak. Pengalaman mempastoralkan orang seperti itu bisa jadi membuat kita overprotect terhadap anak kita sendiri. Dan itu kalau bertumpuk-bertumpuk, itu bisa tidak lagi mampu kita analisis dengan baik. Jadi trauma korban masuk pada diri kita. Tapi bisa juga trauma korban yang masuk kepada diri kita, kalau trauma kita belum selesai, maka itu akan men-trigger trauma dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita saling mentransfer trauma. Selanjutnya, gejala yang kedua adalah terganggunya kemampuan berpikir seseorang atau kemampuan seseorang memaknai hidup, vicarious trauma. Karena setiap hari kita melihat bahwa ada salah satu teman pendeta yang bilang ke saya dalam sesi pastoral, dia datang ke saya dan dia bilang, saya sudah berusaha di jemaat, berusaha habis-habisan, berkhotbah tentang jangan selingkuh, berkhotbah tentang kekudusan hidup, lalu melakukan sesi pastoral, saya menempatkan diri sebagai teman, saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi jemaat tidak berubah. Kemudian pengalaman itu membuat dia berpikir bahwa Tuhan sebagai pendeta saya gagal. Kemudian itu masuk kepada cara dia memahami tentang Tuhan. Ketika kita bersama-sama korban, mendampingi korban kasus kekerasan, katakanlah kekerasan seksual terhadap anak, itu bisa mengganggu perspektif iman kita kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan anak ini diperkosa? Kenapa kau izinkan anak yang tidak bersalah ini diperkosa? Kenapa justru, apalagi kalau kita tahu bersama, pelaku kekerasan seksual di rumah tangga adalah orang di dalam rumah sendiri. Dan Allah di mana? Dan Tuhan di mana? Nah, pengalaman kita melayani orang yang terluka bersama mereka yang terluka, itu juga akan menggugat atau akan mengganggu pemahaman iman kita kepada Tuhan. Dan itu sangat, itu kalau kita sudah sampai pada tahap ini, kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita akan sangat marah kepada Tuhan, kita akan bahkan bisa sampai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mampu secara teologis menganalisis apa yang terjadi. Bagaimana untuk mengatasi? Kita sebagai pelayan tentu diberikan mandat untuk melayani di tengah-tengah dunia yang terluka. Tapi pelayanan kita terhadap mereka yang terluka hendaknya juga didasari pada kesadaran bahwa ketika kita bekerja dengan orang yang terluka, kita rentan terluka. Kita rentan untuk mengalami secondary trauma. Apa yang bisa dibuat? Tempat kerja. Gereja sebagai sinode butuh mempersiapkan mekanisme healing bagi para pelayan dan keluarganya. Saya berdiskusi banyak dengan teman-teman pendeta, teman-teman sekolah saya yang kemudian memilih menjadi pendeta. Salah satu titik riskan mereka adalah ketika mereka baru pertama ditabiskan pendeta. Saat mereka baru pertama ditabiskan menjadi pendeta, mereka memasuki suasana pelayanan yang baru. Pada saat yang sama setelah penabisan, mereka menikah. Pada saat itu mereka masuk dalam situasi yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan jemaat. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan keluarga karena baru menikah. Kalau seandainya dua lingkungan ini mendukung, maka mereka akan bertumbuh. Tapi pada saat yang sama juga, mereka juga harus mentraining pasangan mereka, suami mereka, untuk memahami situasi pekerjaan sebagai seorang pendeta. Dan itu tidak mudah. Yang kedua, kita butuh jeda ketika kita melakukan pendampingan atau kasus pastoral. Karena itu menurut saya, jeda antara ketika dari satu periode pelayanan ke satu periode pelayanan, sebaiknya
disisip dengan pelayanan pastoral yang baik. Dan yang kedua, kita butuh ruang untuk berdiam diri. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dalam beberapa artikel yang saya baca, pendeta itu menjadi salah satu profesi yang rentan terhadap secondary trauma karena tidak ada batasan antara tempat kerja dan rumah tinggal. Kalau saya sebagai dosen IAKN Kupang, kalau saya capek, saya selesai kerja, jam 4 saya meninggalkan kampus. Dan dalam perjalanan ke rumah itu saya akan mengingatkan bahwa yang terjadi di kampus tinggal di kampus. Saya akan menikmati rumah saya sebagai Lia yang menikmati rumah. Untuk pendeta, ini sulit terjadi. Kenapa? Teman-teman pendeta tinggal di tempat kerja. Jadi menyeting boundaries dan batasan, mana pekerjaan, mana kehidupan pribadi, mana pekerjaan, mana ruang untuk healing, mana ruang untuk menyembuhkan diri, itu tidak ada. Jadi untuk diri sendiri, untuk seorang pelayan yang mau bekerja dengan mereka yang terluka, kita mau tidak mau, kita harus mampu untuk menyeting batasan. Mana pelayanan, mana ruang saya untuk healing. Untuk diri sendiri juga, ketika kita melakukan pastoral pelayanan terhadap korban, mari kita tidak hanya fokus kepada luka para korban, tapi kita luka orang yang terluka, tapi kita juga fokus kepada kekuatan yang mereka punya. Dan kita butuh melatih diri kita untuk mengendalikan bahwa apa yang terjadi pada orang itu adalah cerita orang itu dan bukan cerita kita. Dan yang terakhir untuk diri kita sendiri adalah bagaimana kita mencatat atau kita merayakan setiap capaian sekecil apapun. Karena itu akan membantu kita untuk mengingat bahwa Allah tetap ada. Sesulit apapun pelayanan, pendampingan yang kita lakukan dengan mereka yang terluka, ada capaian-capaian kecil yang mampu kita capai, itu membuktikan bahwa Allah tetap ada. Bahwa Allah memang mungkin Allah tidak menyelesaikan masalah ini dengan sebuah mujizat yang besar, tapi Allah tetap menunjukkan kesetiaannya dengan capaian-capaian yang kecil. Itu akan membantu kita sebagai pelayan, sebagai orang yang bekerja dengan korban, untuk tetap bersyukur, untuk tetap merasa berharga. Dan yang terakhir, kita juga butuh mempersiapkan keluarga kita. Pengalaman pendampingan saya dengan korban trafficking dan 65 membuat saya menyadari bahwa saya harus mentraining suami saya. Jadi sekarang saya sudah kasih tahu bahwa kalau secondary trauma saya muncul, kalau saya lelah, saya akan bilang bahwa saya akan pulang dengan sangat-sangat lelah. Yang berhubungan dengan transfer tadi, saya kembali sedikit. Mungkin ada di antara Bapak Pendeta yang mengalami, tapi transfer ini salah satu contohnya, salah satu contoh gejalanya adalah kita bisa menangis tiba-tiba tanpa kita tahu alasan kita menangis. Nah, itu sebenarnya cerita penderitaan atau cerita luka itu tersimpan di ingatan bawah sadar kita, sehingga yang keluar emosi kita. Nah, salah satu gejala yang saya alami adalah saya ketika hujan turun, ketika mendung, itu saya bisa menangis tiba-tiba. Atau di tengah keramaian ketika saya melamun, ketika saya berpikir, tanpa saya sadar, saya sendiri bingung kenapa saya harus menangis. Nah, sering kali juga Bapak Ibu, ketika saya di rumah, saya tiba-tiba histeris sendiri, saya menangis sendiri, karena itu saya sudah mentraining suami saya, bahwa kalau gejala ini keluar, tolong peluk saya, karena saya hanya butuh dipeluk. Tapi intinya Bapak Ibu, ketika kita ingin melayani mereka yang terluka, kita butuh menyadari bahwa kita juga rentan terluka. Karena itu tempat kerja kita, diri kita sendiri, dan keluarga kita butuh dipersiapkan dengan baik. Saya sangat mendorong agar pembicaraan dalam persidangan nanti juga mulai membicarakan bagaimana mekanisme healing untuk para pendeta. Karena bagi saya, mereka yang bersaksi tentang Tuhan Allah
yang setia di tengah luka, rentan untuk terluka. Tapi dengan mengatasi, mengetahui cara mencegah dan mengatasi, membantu kita untuk mampu mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kalia. Kalia membuka perspektif kita bahwa luka menjadi ruang kesaksian bersama-sama dengan Allah. Dan gereja melayani orang yang terluka namun rentan juga mengalami luka. Atau tadi dikatakan secondary trauma. Nah ini mesti disadari dan diolah dengan baik oleh pelaku-pelaku pelayanan supaya tidak timbulkan luka baru bagi mereka yang kita layani. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap dari materi yang disampaikan. Kita pindah ke materi yang ketiga, Ma Lince dari perspektif teologis antropologi. Silakan. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan dari MS untuk mengundang saya. Kami bertiga ada dalam ruang Zoom ini untuk membahas subtema pelayanan Gemit untuk tahun yang akan datang. Bersaksi tentang Allah yang setia di tengah luka, dunia yang luka. Ya, tadi Pak Fritz dan juga Kak Lia sudah menyampaikan perspektifnya. Sekarang saya dan full paper ada, tadi saya sudah kirim ke Kak Lucia dan juga PPT ya, yang saya sudah siapkan. Saya bisa share PPT-nya ya, Kak Lia, Kak Lucy, nanti kalau ada kemacetan, saya harapkan tidak terjadi ya. Karena Siap, ini, Mama. ya oke. Ya baik, saya mau share PPT yang sudah saya siapkan. PPT-nya berkisar, astaga, berkisar berapa PPT ya? 16 ya. Semoga waktu yang dikasih ke saya bisa pakai, manfaatkan dengan baik. Ya, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Sudah, Mama. Iya, sudah kelihatan. Oke, sip, sip, sip. Saya pakai ini supaya kentara. Ya, oke. Ya, jadi kita tahu bahwa kesaksian gereja ini di tengah dunia yang terluka. Tadi ada eh, pengantar dari Kak Lucia juga dan juga bagaimana tilikan dari dua teman ini. Nah, saya memulainya karena saya perspektif sosioantropologis, teologi sedikit. Saya harap ini ya tidak terlalu asing dan tidak terlalu apa ya jauh dari keseharian kita. Saya mencobanya. Nah, saya mencoba mengantar kita dengan satu kisah. Saya kebetulan nonton waktu siap paper ini, nonton di tayangan Deutsche Welle itu, ada satu acara di mana para tawanan perang veteran dari Ukraina yang ditawan di Rusia itu bertemu untuk suatu retreat yang digagas oleh satu lembaga, Seed for Hope Foundation dari Amerika. Nah, tujuan dari kegiatan ini agar para veteran perang ini bisa kembali beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat. Karena mereka belajar dari pengalaman masa lalu ketika Perang Vietnam itu banyak tentara Amerika yang pulang dari perang itu mereka tidak mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Akibatnya ada kekerasan, ada bentuk-bentuk ketergantungan narkoba, menjadi geng kriminal dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya konteks ini jauh dengan konteks kita, keseharian kita di NTT. Kita tidak merasakan perang secara langsung. Tapi di sini adalah satu bukti dari bagaimana kemudian mereka juga retreat dan mengaku iman percaya karena mereka Ortodoks Timur, penganut itu mereka juga bergereja dan mendapatkan penguatan dari imam-imam gereja. Dan di sini ini ada satu contoh yang baik, praktek baik dari orang percaya bagaimana gereja itu menjadi suatu komunitas yang menyembuhkan, komunitas penyembuh, healing community. Nah, konteks kita di Gemit seperti apa? Ya, ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus ketidakadilan di masyarakat yang paling kekinian ini kasus Prada Luki yang kita sudah ikutin. Ya, sekarang ada persidangan di pengadilan militer,
dan juga ya tolak menolak antara bagaimana keluarga korban, ibu Pradaluki dan orang tuanya dilarang untuk bersaksi dan sebagainya. Juga ada soal bagaimana ibu dan anak penjual semangka yang tewas ditikam beberapa waktu lalu di wali kota, tapi sekarang pembunuhnya sudah ditangkap. Tapi sayang anak dari ibu ini juga akhirnya meninggal. Lalu bagaimana dengan kita memasuki bulan lingkungan di mana ada problem-problem lingkungan yang kita alami dan juga langkah-langkah yang mau kita uh, ambil, misalnya kita sudah tanam air, tanam pohon, segala macam. Nah, kasus-kasus atau situasi-situasi real yang ada di masyarakat ini menjadi apa ya, dunia di mana gereja, di mana Gemit hadir di dalamnya. Nah, selanjutnya bagaimana respon dari gereja-gereja terhadap berbagai isu dan krisis yang terjadi dalam masyarakat. Nah, PGI merumuskannya menjadi polikrisis dan ini polikrisis sejak masa kepengurusan PGI yang lalu sudah dicoba di-tackle dengan kerja tahunan yang di mana menyorot masing-masing krisis, misalnya krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis kebangsaan, demokrasi, dan sekarang tema yang disorot dan menjadi subtema utama yaitu krisis keluarga, sehingga uh, subtema Gemit PGI itu bagaimana menguatkan kembali nilai-nilai kekeluargaan dan mengangkat bagaimana keluarga itu sebagai eklesia domestika. Nah, di sini kita lihat bahwa gereja tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri. Gereja perlu bekerja sama dan gereja perlu berkolaborasi untuk merespon isu-isu yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah TPPO, bagaimana kemiskinan yang masih begitu luar biasa, stunting, uh, keterpurukan, atau bagaimana keluarga-keluarga itu tergoda dan ada dalam arus pinjol dan ojol dan lain sebagainya. Juga di Kupang ternyata uh, ada remaja-remaja putri yang terjerat di dalam apa yang disebut dengan prostitusi online di kalangan remaja dan penyebaran HIV yang juga masih cukup tinggi. Nah, ini menjadi perhatian dari gereja tentunya. Itu luka-luka yang ada dalam masyarakat. Itu ke berbagai bentuk penyakit yang harus ditekel oleh gereja. Nah, bagaimana kita memakai tilikan subtema ini? Ya, tadi Pak Fritz sudah menjelaskan secara baik dari perspektif perjanjian lama dan kita dalam panca pelayanan kita, bagaimana upaya kita untuk dalam saya ini melihatnya dari tilikan bagaimana tugas gereja untuk memproklamirkan kesetiaan Allah yang tadi Pak Fritz sudah katakan, dan juga kasih yang sudah Tuhan tunjukkan kepada umatnya dan juga kita semua orang percaya yang tak pernah habis dalam kehidupan ini. Bersaksi artinya menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa adanya kesetiaan Allah yang terus hadir dalam setiap pergumulan manusia dan dunia. Bersaksi juga bermakna agar kita siap menyatakan kesalahan dan dosa dari tindakan manusia yang serakah terhadap alam dan sesamanya, ada eksploitasi terhadap manusia. Nah, gereja sebagai sebuah kekuatan sosial, pranata sosial itu mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan untuk menyuarakan keadilan, kesetiaan Allah itu di tengah dunia. Dan oleh karena itu gereja di sini harus tidak boleh kompromistis atau abu-abu atau ya mempunyai standar ganda dalam menilai semua semua keadaan dan situasi. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Allah yang setia itu adalah Allah yang solider dengan setiap permasalahan, setiap kegagalan dan ketidakberdayaan manusia, kerapuhan dan keberdosaan manusia kemudian diangkat dan dipulihkan oleh Allah. Dan secara gamblang juga Mazmur 8 mengatakan bahwa manusia yang tadinya hina, tadinya sudah berada di dalam hubungan yang jauh dengan Allah, diangkat kembali menjadi makhluk yang mulia. Roma juga meneguhkan bahwa manusia berdosa kemudian dibenarkan karena iman dan percayanya kepada Kristus. Jadi bukti dari solidaritas Allah pada penderitaan manusia adalah sangat-sangat nampak sekali dengan
contoh teladan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini kenosis ini luar biasa, dan itu bagi kita sudah bukan hal yang baru lagi. Nah, dunia yang luka juga adalah dunia yang menjadi gambaran dari betapa kerakusan dan keserakahan manusia itu telah menorehkan luka dalam jiwa, dalam batin, dalam wajah alam yang menganga dan menyisakan berbagai kisah pilu dan tragis yang sudah tadi Kak Lia coba bahas ya. Nah, karena saya diminta dari perspektif sosioantropologi, saya mencoba meminjam konsep dari Emil Durkheim. Emil Durkheim seorang sosiolog klasik, dan dia di dalam teorinya dia mengangkat dua model solidaritas. Yang pertama solidaritas mekanis dan yang kedua adalah solidaritas organis. Nah, solidaritas mekanis ini terjadi dalam masyarakat yang masih tradisional, yang masih guyup, yang di mana relasi kekerabatan itu masih cukup tinggi dalam relasi-relasi sosial. Dan di sini kita lihat bahwa kekeluargaan itu sangat-sangat diutamakan. Orang masyarakat menjadi gampang peduli dan solider dengan sesama warga yang mengalami kedukaan, bencana, kemalangan, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam organisasi sosial yang makin modern dan kompleks, solidaritas yang ditunjukkan bersifat organik karena ada keterkaitan organisme dalam masyarakat. Nah, ideologi dan sistem keyakinan yang berbeda membuat masyarakat memiliki orientasi nilai yang lain dan tidak gampang untuk solider dengan penderitaan dan kemalangan yang dialami oleh orang lain. Dari sini kita lihat fenomena ini cukup nyata di kota-kota ya, melihat kecelakaan saja orang akan takut untuk terlibat karena waktu dan mungkin uang yang dikeluarkan untuk menjadi saksi itu akan mengganggu kesehariannya. Oleh karena itu orang tidak mau peduli, orang tidak mau lagi menjadi saksi dari suatu kemalangan. Dan di sini, tapi sebaliknya apabila ada kemauan baik untuk menolong orang lain, misalnya bencana tsunami di Aceh dulu ya, ada upaya-upaya dari gereja-gereja orang percaya untuk menolong, itu dicurigai, itu dilihat sebagai kegiatan-kegiatan penginjilan terselubung dan sebagainya. Nah, kira-kira bagi Gemit kita memilih berada pada tipe solidaritas yang macam mana. Konteks kita seperti apa? Nah, ini saya coba untuk melihat model mana yang bisa kita ambil, bisa kita pakai, bisa kita uh, jadikan itu menjadi model keterlibatan gereja di tengah masyarakat. Nah, menurut hemat saya, sebenarnya Gemit ini masih ada pada dua tipe masyarakat ini ya, masyarakat yang punya solidaritas mekanis, tapi juga di lain pihak sudah berkiblat atau keluar dari model tradisional itu menjadi model yang um, organik. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam tipe masyarakat seperti ini, dalam tipe komunitas sosial seperti ini, kita sebagai pemimpin gereja dituntut untuk jeli, untuk melihat ya, baik di kalangan dari level jemaat, dari lingkup jemaat sampai klasis sampai pada sinode. Agar kita dapat memakai kekuatan-kekuatan solidaritas ini untuk menggerakkan sebuah kesadaran di dalam masyarakat untuk berani bersaksi, untuk berani keluar dari zona nyamannya, untuk berani memerangi ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan seterusnya. Karena gereja memiliki kekuatan untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang bersifat kolektif, yang berdasarkan kasih dan kebenaran Allah. Itu kekuatan yang tidak bisa ditawar. Dan ini dari perspektif sosioantropologis juga dilihat sebagai modal kultural, modal sosial, sosial kapital dan kultural kapital dalam menggerakkan perubahan bukan saja di gereja tetapi juga di masyarakat. Jadi germas itu gereja dan masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa betapa kekuatan yang ada di dalam gereja itu kalau dipakai dan dimanfaatkan secara baik oleh setiap stakeholder, oleh setiap level kepemimpinan itu wow, perubahannya akan luar biasa.
Nah, di sini kemudian saya mencoba untuk berangkat juga dari gagasan, meminjam gagasan dari Pierre Bourdieu, yang dia melihat bahwa dalam menyatukan tindakan dan kekuasaan untuk merebut sebuah perubahan dalam budaya, dalam kehidupan keseharian itu ada yang disebut dengan gagasan yang disebut dengan habitus, ya, yaitu tindakan yang berulang-ulang untuk menjadi dan kemudian itu dia menjadi sebuah kebiasaan. Nah, Bourdieu memang dia dikenal dengan konsep habitusnya dan sosial kapitalnya dia, tapi dia juga masih menambah dengan satu konsep teoritis yang lain yang disebut field. Nah, apa itu field, apa itu ranah, terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, dari dua tilikan teoritis ini, dari dua tilikan ahli ini, saya mencoba mengajak kita semua berpikir dan kita semua yang ya punya apa ya tanggung jawab untuk merumuskan apa-apa yang dikerjakan di tahun yang akan datang. Bagaimana kita melaksanakan tugas kesaksian gereja dan tugas pelayanan gereja. Nah, menurut hemat saya, paling tidak ada strategi yang kita bisa ambil, langkah-langkah strategis yang bisa kita ambil, meminjam lagi dari Bourdieu ini agar strategi pelayanan gereja ini dapat mewarnai, menggarami kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga alam dunia yang terluka dan berubah secara cepat ini. Kita lihat sekarang dengan dunia digital ini, betapa berubahnya pola-pola komunikasi dalam keluarga. Nah, di dalam ruang publik ini kita sama-sama, gereja, masyarakat, eh, lembaga-lembaga lain pun punya tanggung jawab untuk hadir dan mewarnai komunitasnya. Dan dengan konsep atau modal sosial, modal kultural, dan juga habitus, dan juga field ini, menurut hemat saya, Gemit dapat menjadikan itu semacam justifikasi dari kontribusi Gemit untuk melakukan transformasi dari dalam keluarga dan masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa social space itu, ruang sosial itu di mana kita sama-sama mewarnai arena itu. Dan di sini lokus kerja dari Rana itu adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dia menjadi sebuah bentuk solidaritas di dalam masyarakat. Karena ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi, dan bagaimana kita bersama-sama uh, bergandengan tangan untuk mewujudkan kasih dan kesetiaan Allah itu. Nah, di sini ranah itu juga adalah semacam kompetisi atau persaingan di antara, saya kasih tanda petik, pemain. Jadi pemain itu ya setiap aktor dalam masyarakat. Karena di dalam ranah itu, di dalam dunia itu ada yang mencoba mendominasi dan didominasi. Kalau kita kalah strategi, kita akan didominasi oleh orang lain, oleh kekuatan lain. Dan di sini kita lihat paling tidak saya mengambil dua contoh saja dari strategi yang Bourdieu katakan itu, yaitu strategi reproduksi yang merujuk pada sekumpulan praktik yang dirancang untuk meningkatkan modal dari para pelaku yang mengarah pada eksistensi yang berubah di masa depan. Strategi yang kedua itu disebut strategi penukaran kembali atau reconversion strategy, yang terkait dengan pergerakan dalam ruang sosial yang lebih terstruktur. Karena kita hidup dalam satu lingkup sosial yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu ada dalam masyarakat. Dan oleh karena itu kita sebagai pelayan, kita sebagai pendeta, kita sebagai pekerja gereja harus jeli untuk melihat perubahan-perubahan dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Jadi menurut hemat saya gimana nih Gemit sekarang kalau kita diminta dari tujuan diskusi ini, kita diminta untuk memetakan, untuk ya paling tidak ada modal kita untuk mewarnai pelayanan kita ke depan. Di sini menurut hemat saya dua-dua tipe ini atau strategi ini bisa kita pakai karena kita sudah punya banyak contoh-contoh baik. Kita sudah bukan mulai dari baru sama sekali, tapi sudah ada hal-hal masa lalu yang dilaksanakan oleh para pemimpin
pemimpin sinode di masa lalu, kita bisa mempraktekkan itu, bisa mereproduksi itu menjadi best practice yang direncanakan secara sengaja agar lebih nyata bentuk partisipasi kita untuk menanggapi berbagai isu dan krisis. Jadi dengan dua pendekatan ini, saya kira kita dapat menunjukkan bahwa betapa pola kerja kita itu harus berangkat dari pergumulan yang real, harus berangkat dari masalah-masalah yang ada di dalam gereja yang dirasakan seperti kekerasan, seperti bagaimana berbagai bentuk